Selamat pagi, selamat siang buat kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, pelajaran agama pada saat ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami, karena kami boleh ada bernapas menikmati kehidupan kami semua anugerah Tuhan. Tuhan, berikan kami pemahaman dan pengertian, supaya apa yang kepelajari kami bisa memahami dan menerapkan dalam hidup kami. Bahkan terlebih lagi Tuhan, pada saat ini kami sedang berbicara tentang beriman, supaya kami tumbuh iman ke dalam Tuhan, sehingga kami menang melawan godaan dari apapun, godaan dari hal-hal yang jahat, godaan dari agama-agama lain, dan kami tetap kuat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Baik anak-anakku sekalian, saya berharap kabar kalian baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya. Kalian sudah ada di rumah, sedang belajar, sudah siap semuanya untuk belajar menerima pelajaran dari Bapak Ekron. Baik, hari ini masih kelanjutan dari yang kemarin, bahkan saya ulang di video ini, saya ulang pelajaran kita yang kemarin tentang beriman. Judulnya adalah hidup beriman. Sekarang juga masih kelanjutan karena masih ada kelanjutan dari yang kemarin. Baik, sekarang kita berbicara hidup beriman. Jadi orang Kristen itu harus hidup beriman, ya. Hidup beriman. Nah, menurut kamu apa sih iman itu? Nah, iman itu Pak adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bagus. Iman itu Pak adalah kepercayaan dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Ya, dan lain-lain. Ada pengertian-pengertian lain, ya. Yang penting jangan sampai salah. Baik, pada saat ini kita akan melihat beberapa ayat Alkitab untuk membuka mata pelajaran ini tentang hidup beriman. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, ini nanti ayat hafalan buat kalian, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu satu bahan Alkitab kita. Ibrani pasal 11. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi antara iman dengan perbuatan itu harus seimbang adanya, ya. Oke, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan kata setiap orang yang percaya, artinya setiap orang yang beriman tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang percaya ada kepastian untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, sebab itu percayalah. Nah, adapun kompetensi dasar, kompetensi dasar kita adalah menghayati makna hidup beriman dan berpengharapan, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama, berperilaku jujur, rendah hati, percaya diri, dan kasih terhadap sesama sebagai wujud hidup beriman. Memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama, menceritakan wujud kejujuran, rendah hati, percaya, ya, diri dan kasih terhadap sama sebagai wujud beriman. Nah, dan 4.1, nah ini keterampilan, ya, menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk nyata. Nah, itu nanti akan kita bikin, mungkin saya akan kasih form untuk kalian isi, ya. Apakah kalian hidup beriman atau bagaimana? Dan seterusnya, ya. 4.1 memperlihatkan sikap kejujuran, ya, sikap jujur, rendah hati, percaya diri, dan kasih terhadap sesama. Itu yang perlu nanti kalian praktekkan.
Baik, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mendapat pelajaran peserta didik mampu yang pertama mengerti arti iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, meneladani tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab. Yang ketiga, memelihara iman kepada Kristus. Yang keempat, menerapkan hidup beriman dalam masyarakat. Nah, perhatikan baik-baik. Orang percaya mengungkapkan iman melalui tindakan dan cara hidup sebagaimana tertulis Yakobus pasal 2:17b. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kita harus ada perilaku perbuatan ya. Misalnya, aku baik tetapi dia tidak mewujudkan kebaikannya itu kepada orang. Nah, jadi harus diwujudkan dong. Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, itu beriman ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita mengakui bahwa berpaling kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Tuhan itu kan tidak kelihatan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu namanya beriman. Mengimani hal yang tidak kelihatan. Nah, apa iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, iman itu yang pertama kepercayaan, ya, berkenaan dengan agama. Kemudian keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, mempercayai Nabi, kitab dan sebagainya. Nah, beriman tidak akan bertentangan dengan ilmu. Yang kedua adalah ketetapan hati, itu beriman juga. Keteguhan batin, keseimbangan batin. Nah, dan seterusnya kamu bisa melihat di situ ya. Jadi intinya bahwa beriman itu ada kata percaya, mempercayai, meyakini, kira-kira seperti itu. Baik, apa iman menurut Ibrani 11 ayat 1? Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan dan hafal baik-baik pengertian iman ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, semua kita punya harapan ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itulah yang membuktikan yang tidak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan, iman kamu harus meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Tuhan itu ada. Itu namanya beriman. Nah, misalnya kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Karena kita mengenal Tuhan dari Alkitab. Iman adalah dasar. Artinya apa? Perhatikan Matius pasal 7, 24-29. Mengapa dibangun? Nah, ini juga menjadi tugas kamu kemarin ya. Mengapa yang dibangun di atas batu tetap kokoh? Mengapa yang dibangun di atas pasir roboh? Itu masalahnya karena dasarnya. Ya. Rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh karena dasarnya kuat, yaitu dari batu. Tetapi ada rumah dibangun di atas pasir, dasarnya pasir, maka tidak kuat ketika datang masalah-masalah hidup. Demikian juga dalam hidup kita katakan bahwa kita beriman, tetapi iman kita tidak dibangun di atas Kristus, maka kita tidak akan kuat menghadapi masalah hidup. Ya kan? Ada banyak nanti godaan-godaan. Kita akan lihat itu godaan apa sih yang datang dalam hidup. Godaan apa? Godaan materi kah? Atau godaan non-materi kah? Godaan non-materi misalnya apa? Pengajaran-pengajaran, gitu kan? Pengajaran yang salah, gitu. Godaan materi apa? Uang mungkin, makanan mungkin. Nah, gitu ya. Kita harus bisa. Orang yang beriman akan kuat menghadapi semua godaan. Nah, iman dari bahasa Yunani. Kita tahu bahwa perjanjian baru itu bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata pistewo, yang artinya apa? Setia, tidak ragu barang sedikit pun kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu berdasarkan kata ini
Orang yang setia, setia kepada Tuhan, tidak ragu sedikit pun kepada Tuhan. Orang yang ragu kan, ini Tuhan ada enggak ya? Ini Tuhan benar enggak ya? Nah, itu orang ragu seperti itu. Jadi orang beriman tidak seperti itu. Diyakini hal yang tidak kelihatan itu. Belajar dari tokoh iman dalam Alkitab. Yang pertama Hana ya. Nah, ini tugas kamu yang kemarin ya. Apa masalahnya dan apa yang dilakukan sebagai bukti berimannya? Yang kedua perempuan Kanaan, Matius pasal 15. Apa masalahnya dan apa yang dilakukan sebagai bukti imannya? Kemudian yang ketiga Ayub ya. Apa masalahnya dan apa yang dilakukan sebagai bukti imannya? Jadi ini hanya beberapa, semua tentu dalam Alkitab ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan di situ. Para nabi, Musa itu orang beriman, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah orang yang beriman, Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus itu adalah orang-orang yang beriman ya. Ini hanya perwakilan saja, beberapa saja kita berikan contoh-contohnya. Nah, kamu bisa pelajari dan ini juga menjadi tugasmu di pertemuan yang pertama ya. Janji Tuhan bagi orang percaya, ini juga menjadi tugas kamu juga. Apa janji Tuhan bagi orang percaya? Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, ada janji-janjinya diberikan kepada kita. Dan janji itu adalah untuk kita. Nah, karena kita percaya harus harus didasari oleh janji. Gitu loh ya. Nah, Roma pasal 5 dikatakan apa itu? Itu bicara tentang bahwa orang yang berharap kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, pengharapannya tidak mengecewakan. Artinya kalau kita berharap sama Tuhan, kita tidak akan dikecewakan Tuhan. Harus percaya. Roma 9:33 apa? Mazmur pasal 37 apa janji Tuhan? Zakaria 2 ayat 8 apa janji Tuhan? Ulangan 8 ayat 18 apa janji Tuhan? Itu yang kalian harus kerjakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang beriman kepada Kristus? Ya kan? Apa yang dimaksud dengan orang beriman kepada Kristus? Apakah kamu adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Kalau kamu orang beriman tentu harus bisa menjawab itu ya. Sebutkan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Tentu dalam Alkitab itu cukup banyak. Itu tadi yang kita buat tugas itu hanya seberapa saja, masih 3 ya. Masih 3. Ada banyak yang lain. Dalam 2 Timotius ya, pasal 4 ayat 7-8. Rasul Paulus menuliskan, aku telah mengakhiri perbandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan ini subjudulnya adalah memelihara iman. Jadi iman itu harus dipelihara. Ya, coba kamu perhatikan nih. Nah, jaga iman. Nah, ya, jaga iman. Pelihara iman. Gitu loh. Jangan kotori imanmu. Kalau kita tahu bahwa uang itu berharga, maka uang itu akan kita taruh di tempat yang aman ya. Bukan sembarang tempatkan seperti itu. Kalau kita tahu anting-anting atau emas itu berharga, maka kita akan taruh pada tempatnya yang aman gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita beriman, maka iman itu harus dijaga. Artinya bahwa jangan sampai kita mengotori atau menduakan Tuhan, nah, itu ya, melakukan hal-hal yang jahat, itu bukan menjaga iman itu. Nanti orang bilang sama kamu, katanya kamu orang beriman, tetapi kamu masih berbuat jahat, nah, gitu. Orang beriman itu harus dijaga imannya. Artinya jaga hidupnya, itu maksudnya ya, jaga hidupnya, jaga perilakunya, karena kamu adalah orang beriman. Kitab Efesus 2 ayat 8-9 berkata, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sombong, gitu loh. Jadi kita diselamatkan. Ingat, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, kitab Efesus pasal 2, 8-19, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kamu diselamatkan, itu ada kepastian di Yohanes 3:16, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Nah, jadi kalau kita diselamatkan oleh Yesus, ya, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin berdoa, bukan. Tapi itu adalah pemberian Tuhan. Maka kamu jangan sombong, gitu. Jangan sombong. Wah, gua nih, gitu. Oke? Jadi bersyukurlah kamu. Jadi justru kamu harus semakin merendah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Baik, diskusi kelompok. Apa saja godaan iman? Diskusikan apa saja godaan iman dalam hidup kita sehingga banyak orang jauh dari Tuhan, ya, murtad atau menjadi jahat, gitu ya. Apa godaan-godaannya? Jadi kalau didiskusikan, paling tidak satu kelompok itu 2 orang, ya. Kalian bagi-bagi kelompoknya. Nah, tentu pasti ada godaan iman. Kalau nggak ada godaannya, Hawa tergoda. Nah, ini gambarnya, ya. Seperti ini kira-kira, ya. Nah, Adam dan Hawa tergoda. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa supaya jangan memakan buah pohon yang ada. Buah apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jangan. Nah, tapi mereka memakannya. Nah, ada godaan dari setan. Ini jelas, ya, setan menyerupai ular. Lalu dia makan, padahal Tuhan bilang jangan. Nah, akhirnya dia jatuhlah ke dalam godaan dan pencobaan itu. Adam pun memakannya juga, lalu mereka jatuh. Nah, dalam hidup kita juga iman kita pasti digoda. Nah, ya kan? Tuhan bilang begini, jangan mencuri, tetapi ada juga godaan untuk mencuri. Apakah kamu menang apa tidak? Nah, seharusnya kita menang. Itu. Sebagai anak Tuhan kita harus bisa menahan diri kita, ya, untuk tidak tergoda mengambil barang orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan menghadapi godaan iman? Efesus pasal 6 ayat 13-18 mengatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, baju jerahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi ini ada beberapa senjata, ya, yang harus kita kenakan secara rohani ini, ya. Apa tadi? Senjata apa? Berikat pinggang kebenaran, gitu, ya. Kemudian berbaju jirah keadilan, itu. Kakimu berkasutkan kerelaan, dan seterusnya lah, ya. Dan inilah perlengkapan senjata Allah yang perlu kita pakaikan dalam hidup kita, imani hal itu, ya. Dan kalau kita melihat ini perlengkapan senjata ini diumpamakan sebagai atau seperti apa? Prajurit Romawi. Nah, Paulus menggambarkan seperti tentara Romawi yang siap perang. Nah, perhatikan itu perlengkapan senjata-senjata ini, ya. Perlengkapan senjatanya. Supaya kita kuat menghadapi godaan-godaan hidup itu. Jika tidak, maka kita akan kalah. Nah, dalam kitab Petrus berkata, firman Tuhan berkata di situ, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsa.
Nah, gitu. Kalau kita tidak siap, maka kita akan kalah. Kamu akan terbawa arus, kamu akan tergoda oleh pacarmu, kamu akan mencuri, kamu akan melakukan kejahatan, kamu akan mencontek, kamu akan jauh dari Tuhan. Harus kuat kita dalam iman. Ada godaannya, ya, ada godaannya. Gitu. Nah, seperti ini ya, ada di kepala namanya apa? Ketopang keselamatan. Nah, ini apa nih? Untuk supaya tidak mempan di pedang, baju jirah, keadilan. Ini apa? Ketopang keselamatan. Ya, ada kasut untuk kerelaan memberitakan Injil. Ada ikat pinggang kebenaran. Nah, ini harus seperti itu supaya kita kuat. Tantangan bagi orang beriman. Nah, sekarang kita lihat tantangannya. Tantangan bagi orang beriman artinya segala hal yang menghalangi atau memperlakukan manusia secara tidak wajar karena iman kepada Tuhan. Itu. Coba kita lihat beberapa contoh ini ya. Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, ya, tapi Tuhan melepaskan mereka. Kuat mereka sebenarnya. Akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari situ. Daud ingin dibunuh Saul. Coba, ini tantangan kan? Kemudian Ayub ya. Anak-anak Ayub itu meninggal, hartanya habis. Dia sendiri sakit, bahkan istrinya mengatakan, udah. Istrinya sudah kayak orang gila kepada Ayub. Udah kutuki Tuhanmu gitu ya. Kalau kamu bisa lihat ke kitab Ayub. Nah, perhatikan kesimpulan wabel kita, mata pelajaran tentang beriman kepada Yesus. Bagi orang Kristen, ini kesimpulannya ya, silakan baca sendiri. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan ya. Saya harap kalian bisa masuk ke Google Classroom. Coba nanti untuk bisa masuk ke dalamnya. Baik, sampai di sini kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh mempelajari kembali supaya kami beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah, Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap kuat dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.